Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas sistem informasi manajemen bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang disebut dengan pembuat keputusan? Dalam sistem informasi adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Fase pemecahan masalah itu ada 4, yaitu yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang memungkinkan dilakukan. Kemudian ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kemudian ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Elemen proses pemecahan masalah. Beberapa elemen harus tersedia jika seorang manajer sedang terlibat dalam pemecahan masalah. Elemen yang dimaksud itu ada standar dan informasi. Memilih solusi yang terbaik. Yang pertama ada analisis. Analisis merupakan evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Kemudian ada penilaian, seorang pemikiran, proses pemikiran yang dilakukan oleh seseorang manajer. Kemudian ada penawaran. Penawaran merupakan negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur. Permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Kemudian ada masalah yang tidak terstruktur, merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian ada masalah semi struktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan, yang pertama ada keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin. Kemudian ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu bersifat baru. Jenis model BSS. Yang pertama ada model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru. Model fisik dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Kemudian ada model naratif. Model naratif merupakan yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian ada model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstrak, garis, simbol, atau bentuk. Kemudian ada model grafis. Kemudian ada model matematis. Model matematis adalah model matematika. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Penggunaan model. Yang pertama ada memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibanding entitas adalah objek atau proses. Kemudian ada memvalidasi komunikasi. Keempat, jenis model dapat mengomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata grafis, dan matematis. Kemudian ada memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditujukan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Kelas model matematis. Ada model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya. Model dinamis melibatkan waktu sebagai salah satu variabelnya. Kemudian ada model probabilitas atau determinisme.
deterministik. Model probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. Kemudian ada model optimis. Model optimis adalah model yang memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Model suboptimis merupakan memungkinkan seseorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Kelebihan pemodelan. Kelebihan pemodelan itu pertama ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dalam waktu singkat. Yang ketiga, memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan dan model tidak semahal upaya uji coba. Kelemahan pemodelan. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemudian yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kecerdasan pembuatan atau AI. AI adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik merupakan aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Konfigurasi sistem pakar. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Kemudian ada mesin inferensi. Mesin inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Kemudian ada mesin pengembangan. Komponen utama yang keempat dari sistem pakar adalah mesin pengembangan yang digunakan untuk pembuatan sistem pakar. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS, yaitu ada ruang keputusan, adalah tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung. Kemudian ada komunikasi paralel. Terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar pada saat yang bersamaan dan anonimitas. Kemudian ada jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Kemudian ada sesi legislatif. Jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Kemudian ada konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antar kelompok besar yang memiliki anggota yang terbesar di berbagai wilayah geografis. Sekian materi bab 10 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.